Hei Pao Renyi mundur beberapa langkah. Dia menatap pria gemuk itu dengan senyum sederhana. Dan dia merasa sedikit berbahaya di hatinya. Seseorang yang tidak kuat, dan bahkan Yukong sedikit berjuang, sebenarnya dapat berbicara dan tertawa di depan kekuatan mereka. Orang ini memiliki kekuatan tersembunyi atau memiliki sarana untuk mengalahkan mereka. Tidak peduli spekulasi macam apa, itu adalah pilihan yang bijaksana untuk mundur sedikit sekarang. Saat Qin Yichen mengangguk, pria gemuk itu mengeluarkan 5 kotak persegi dari tangannya. Setelah mengeluarkan kotak itu, pria gemuk itu merasa sedikit tertekan. Tuan Guangzhou, hal-hal ini membutuhkan banyak waktu bagi saya. Atau yang lain, bagaimana Anda ingin memberi saya beberapa botol anggur? Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Yah, apalagi altar, kamu bisa melakukan sebanyak yang kamu mau. Pria gemuk itu sangat gembira, dan tiba-tiba melemparkan kotak persegi di tangannya kemana-mana. Mata Hei Pao Renyi tertuju pada kotak persegi itu. Apa-apaan ini? Kristal ajaib. Bukankah kristal ajaib itu milik Dewa Iblis? Kecuali Dewa Iblis, siapa yang bisa mengendalikan hal-hal ini? Bahkan Demon God hanya bisa mengendalikan monster tier 5. Bisakah dikatakan bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari Demon God dan memiliki peningkatan baru pada Demon Crystal? Tepat ketika pria berjubah hitam itu tampak bingung, kotak pertama membuka celah. Satu mata muncul di garis pandang Hei Pao Renyi. Niat membunuh tertulis di mata itu. Pria berjubah hitam itu mundur selangkah karena terkejut. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kristal ajaib. Di dalam kotak, sebuah tangan tiba-tiba keluar. Pria berjubah hitam itu mundur beberapa langkah lagi dan lagi. Dewa Iblis. Dewa jahat yang baru saja menghadapi Olympus. Metode yang dia tinggalkan. Apalagi mereka. Bahkan Olympus harus ditanggapi dengan serius. Hei Pao Renyi tampak agak serius di wajahnya. Menatap kotak itu. Tidak berani menggerakkan matanya. Keempat pria berjubah hitam semuanya mundur dengan waspada. Karena takut terluka oleh hal yang tidak diketahui ini. Qin Yichen menangkap semua ini di matanya. Mengambil pria gemuk dan Ares, Dewa Perang, mundur sedikit lebih tinggi. Qin Yichen tidak berani meremehkan binatang urutan ketujuh, yang diteliti oleh pria gemuk itu sendiri. Terutama hal-hal ini tidak berada di bawah kendali pria gemuk itu. Begitu mereka bergegas ke beberapa dari mereka, itu akan sangat berbahaya. Mereka bertiga baru saja berhenti, dan raungan bergema di seluruh dunia. Kotak itu langsung terbuka. Bola daging besar memenuhi tanah seperti bukit. Pria gemuk itu berkata dengan angkuh. Tuan Guangzhou, saya telah mempelajari hal ini untuk waktu yang lama. Saya menggabungkan 10 kristal ajaib tingkat 7, dan menggunakan karakteristik saling melahap ketika monster menetas untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Selain itu, seluruh waktu inkubasi akan sangat dipersingkat. Menurut dugaan saya, selama 10 napas, mereka dapat sepenuhnya menetas. Ngomong-ngomong, Tuan Guangzhou, ini adalah bubuk untuk membubarkan binatang buas. Cukup oleskan sedikit, dan binatang itu dapat dianggap sebagai milik mereka. Dan binatang yang menetas tidak akan melihat kita. Qin Yichen melirik 5 bola daging yang berdekatan satu sama lain di bawah. Dan tiba-tiba firasat buruk masuk ke dalam hatinya. Gemuk, jika 50 kristal ajaib tingkat 7 menelan satu sama lain, apa kekuatan binatang terakhir yang lahir? Mendengar ini, pria gemuk itu belum pulih, dan dia memikirkannya. 10 kristal ajaib tingkat ketujuh adalah untuk mempercepat proses inkubasi dan berfungsi sebagai makanan satu sama lain. Jika 5 sisanya menelan satu sama lain, dan kerugiannya tidak dihitung, itu mungkin binatang 8 cincin. Setara dengan kekuatan 12 ksatria kuil. Hati Qin Yichen melonjak, dan dia berhenti bernegosiasi dengan jubah hitam, dan langsung membawa beberapa orang kembali ke Leisan. Ares, Dewa Perang, sedikit panik. Kita pergi sekarang. Bagaimana jika mereka menyusul? Qin Yichen mencibir. Orang-orang ini yang menghargai hidup mereka seperti emas tidak akan mengambil risiko. Kami sekarang melawan para penganut kuil suci untuk meninggalkan Leisan. Kalau tidak, begitu benda ini disembelih, itu tidak akan bisa dibayangkan. Qin Yichen tahu kekuatan monster itu dengan baik. Terutama terakhir kali, hanya monster tingkat 5 yang menyerang Aula Suci, yang memaksa kuda putih menjadi sangat tidak berdaya untuk melawan. Meskipun Bai Riding masih terluka parah saat itu dan kekuatannya telah menurun, itu adalah monster tingkat 5. Mereka tidak takut, mengetahui rasa sakitnya. Selama mereka mengidentifikasi target, mereka akan terus membunuh sampai pihak lain mati. Gaya kematian tanpa rasa takut ini cukup untuk menutupi kekurangan kekuatan. Qin Yichen memiliki alasan untuk percaya bahwa begitu monster ini menetas, mereka akan membuat orang berjubah hitam merasa takut dari lubuk hati mereka. Saat mereka bertiga pergi, Hei Pao Renyi ragu-ragu sejenak. Bakso Warcraft yang dijatuhkan si gemuk tergeletak di antara mereka. Bakso ini menetas lebih cepat daripada yang mereka ketahui dari buku-buku kuno. Setelah inkubasi Warcraft selesai ketika mereka menyeberang, mereka akan jatuh ke dalam krisis. Dia masih tidak ingin mengalihkan perhatian semua orang dari monster tadi kenal di bawah matanya.
Dewa Perang Ares tidak bisa kabur, jadi aku akan mengurus ini dulu. Pria berjubah hitam itu bersiap untuk bergerak, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirim Heiwu. Saya melihat telapak tangan besar tiba-tiba menonjol dari bola daging, dan lengan yang sangat kuat menekan keras permukaan bola daging. Guru. Pria berjubah hitam itu menggeram pelan. Mundur. Ini adalah monster tingkat 8. 8 Rings of Warcraft, eksistensi yang bisa bersaing dengan Ksatria Templar papan atas. Hanya dalam 2 napas pendek, seekor monster menetas, dan kecepatan menetas dari 4 monster yang tersisa tidak akan melambat. Kabut hitam mereka memiliki efek menahan diri yang besar terhadap dewa-dewa besar seperti Ares, Dewa Perang. Tetapi untuk monster seperti Warcraft, mengandalkan benda-benda yang kuat dan merajalela dari tubuh, kabut hitam telah menjadi hiasan, yang dapat memainkan peran terbatas. Dan kekuatan mereka sendiri tidak terlalu kuat. Hei Pau Renyi baru saja mundur 100 meter dengan beberapa orang. Lengannya dengan keras merobek bola berdaging, sepasang sayap berdaging terbentang, panjangnya puluhan meter. Itu mengangkat kepalanya dan hanya mengeluarkan geraman rendah. Tiba-tiba, mulut besar baskom darah tiba-tiba keluar dari bola daging dan menelan binatang itu langsung ke perut. Sebelum tubuh Warcraft hancur, ratapan sedih bergema di seluruh dunia. Ledakan. Sebuah lengan kekar jatuh ke tanah. 5 bakso besar tiba-tiba meledak, dan lebih dari 40 monster dalam jangkauan bakso melakukan pembunuhan brutal dan melahap. Begitu dia mendarat di Gunung Guntur, Qin Yichen memegang bahu pria gemuk itu dan melihat kembali ke adegan tragis lebih dari 40 monster yang bertarung. Gemuk. Sepertinya kamu dalam masalah besar. Pria gemuk itu menggaruk kepalanya tanpa daya. Mungkinkah aku mengambil yang salah? Pria gemuk itu buru-buru mencari di cincin luar angkasa. Ketika dia menemukan sebuah kotak bertanda 7, tidak ada darah di wajahnya. Buru-buru meraih Qin Yichen. Tuan Guangzhou, ayo cepat pergi. Aku mengambil kotak yang salah. Aku belum mempelajari kristal ajaib tingkat 8. Menelan kristal ajaib tingkat 8. Aku belum mencobanya. Qin Yichen tiba-tiba melihat sekilas labu di sekitar pinggang Fatih, sedikit mengernyit. Mencubit dan gemetar, sudut mulutnya berkedut. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak minum?